Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusyur. Amma ba'd. Saya dirahmati Allah, jamaah subuh yang berbahagia, bersyukur kita pada Allah, pertemuan pagi yang penuh berkah. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita setelah mematikan kita, seperti doa bangun tidur kita, alhamdulillah dari ahyana ba'da ma amatana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita setelah mati kita, artinya membangunkan kita setelah tidur kita. Karena memang tidur itu adalah wafat. Sebagaimana firman Allah, "Walladzi yatawaffakum bil-lail wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar." Dialah Allah yang telah mewafatkan kalian di malam hari. Jadi makanya kemudian begitu bangun kita mengucap syukur masih dihidupkan lagi setelah wafat kita. Jadi berbahagia dirahmati Allah SWT. Tadi sudah dimukadimah oleh Ustaz kita tentang keterpurukan muslimin hari ini, yang sebenarnya kita juga mensyukuri di tengah keadaan yang ketertinggalan seperti itu. Sesungguhnya muslimin sudah mulai mencoba mencari jati dirinya sebagai muslim dan mencoba bangkit di mana-mana terlihat kebangkitan itu, di wilayah manapun di negeri ini, bahkan di luar negeri ini. Saat muslimin sedang ingin hadir kembali, dimulai dari kesadaran yang tinggi terhadap syariatnya. Karena Rasul juga menyampaikan bahwa semua hal yang terjadi pada muslimin ini, semua kekalahan ini, kata Nabi, la yanzi'ullahu ankum hatta tarji'u ila dinikum. Allah tidak mencabut ini dari kalian sampai kalian kembali ke agama kalian. Kaidahnya cuma itu. Kalau belum mau kembali, ya belum. Apa yang harus kembali, semua kembali memang. Semuanya kembali. Kalau hari ini alhamdulillah umpamanya semangat untuk mendekat ke Al-Quran berupa tahfidz Quran di mana-mana, itu luar biasa. Tentu masih jauh dari yang diharapkan kembali pada agama kalian. Kalau hari ini gelombang kata syariat di mana-mana, kata syariah, kata halal, apapun gitu. Kalau makan orang pengen yang halal, sekarang malah muncul turisme halal gitu. Saya juga tidak tahu maksudnya. Mungkin bagaimana bisa jalan-jalan tapi halal gitu ya. Mungkin apanya segala macam. Ya semangatnya kita apresiasi dengan semangatnya. Tapi kata tarji'u ila dinikum masih perlu dicermati lebih panjang. Di antara yang harus kembali dan tidak mungkin tidak, mesti harus kembali, Pak. Karena yang kita bawa ini adalah syariat, dan syariat ini sangat berbeda dengan yang lain. Syariat Islam ini berbeda dengan budaya manapun, dengan keyakinan manapun, dengan aturan manapun. Karena berbeda itulah maka karakter dan bebannya juga beda. Saya kasih contoh luar biasa. Dan ini bisa mudah kita potret dari kehidupan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ingin menjalankan umpamanya syariat seperti Rasul, dengan beban yang luar biasa yang menguras bukan hanya fisik kita. Kalau cuma lelah fisik, ditidurkan bangun seger.
tapi begitu menguras pikiran kita, menguras rasa kita. Karena orang beriman itu melihat kemaksiatan punya kegundahan yang luar biasa dalam dirinya. Melihat ketidakberesan itu gelisahnya luar biasa. Nah, orang hidup dalam kegundahan kan bisa dibayangkan, perlu menguras tenaga sendiri. Bahkan dia bisa meminta fisik lebih besar daripada orang lelah, lari, lelah, nyangkul, lelah, dan seterusnya. Maka dengan beban fisik sebesar itu, kalau pola hidup kita adalah pola hidup yang tidak sesuai dengan Rasul, maka tidak akan kuat fisik ini bawanya, tidak akan kuat. Disitulah nanti kita paham, disitulah paham bawanya beban yang begitu besar di syariat ini. Dan memang Allah sendiri yang menyampaikan bahwa wahyu ini berat. Inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Sesungguhnya kami akan melemparkan kepadamu. Kata alqa itu sebenarnya melemparkan. Jadi sudah barang yang berat dilemparkan. Untuk melihat bebannya bertambah. Bukan kami berikan, kata alqa itu kami lemparkan kepadamu wahai Muhammad qaulan tsaqila, perkataan yang berat. Itu menunjukkan betapa beratnya wahyu ini. Berat dalam segala hal, secara fisik berat. Nabi Muhammad kalau dapat wahyu lagi di atas kendaraannya jatuh terduduk. Nabi Muhammad dapat wahyu, beliau lagi ngapain? Lagi bicara dengan sahabat, lagi duduk. Nabi sempat pasti terpingsan sesaat. Nabi Muhammad kalau dapat wahyu lagi bersandar di paha seorang sahabat, tiba-tiba terima wahyu, kata sahabat, seperti mau patah paha saya. Jadi memang berat betulan. Secara fisik wahyu itu berat memang. Nah, menjalankannya juga berat sekali. Berat sekali. Nah, dengan seperti itu keadaannya, maka fisik kita ini tidak boleh biasa, Pak. Memang tidak boleh biasa. Tidak bisa diatur dengan pola makan, pola istirahat, pola yang biasa, tidak bisa. Dia harus mengikuti Rasulullah SAW. Itulah kenapa harus masuk keseluruhannya. Dan seperti kalimat Nabi, hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian mau kembali ke agama kalian dalam segala hal. Di antara hal yang penting sekali adalah tema waktu ini. Tema waktu yang memang harus mulai kita atur dengan waktu yang dicontohkan oleh Quran, oleh hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, waktu yang kita bicarakan hari ini kan waktu pagi. Kesempatan hari ini kita akan bicara tentang waktu pagi. Dan kebiasaan Muslim, teman-teman, kebiasaan Muslim itu menggali konsep apapun harus dimulai dari Quran. Maka tanyakan dulu kepada Al-Quran, bagaimana cara Quran bicara tentang pagi. Kemudian tanyakan setelah itu pada Rasul, bagaimana dalam hadis beliau. Kalau sudah ada konsepnya begitu, kadang-kadang sudah ada konsepnya, kita tidak tahu cara menjalankannya, maka tanyakan, lihat dalam sejarah Nabi, bagaimana Nabi menjalankannya. Kalau mau lengkap sekali, tanyakan kepada para sahabat, karena sahabat yang paling paham bagaimana menjalankan perintah Nabi SAW. Maka lengkap menjadi teori dan praktek. Di tema subuh demikian, di tema pagi muslimin juga menjadi tema yang harus dicek, dikonsep, dilihat dari semua sudut itu. Jadi saudara dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang beriman ini, orang-orang beriman Masya Allah punya cara hidup yang berbeda. Kalau kita bahkan diminta untuk bangun sebelum waktu subuh, maka tentu itu bukan bangunnya orang selain muslim. Bukan kebiasaan bangunnya orang-orang yang malam harinya habis untuk sia-sia dan maksiat, bukan. Tidak akan pernah sama. Sehingga muslimin tidak boleh sama. Malam harinya harus beda, sebelum subuh harus beda, subuhnya akan berbeda, dan begitulah nanti sepanjang harinya. Nah, saudara rahmati Allah, Al-Quranul Karim mengungkap tentang kata pagi dengan berbagai macam kata. Saya tidak akan bahas semuanya. Ada banyak kata yang dipakai, karena Quran terkadang menggunakan kata subuh, as-subh, baik kata dalam bentuk masdarnya as-subh atau dalam bentuk fi'ilnya. Fa subhanallahi hina tumsuna wa hina
tusbihun, itu fi'ilnya, contoh fi'ilnya. Tapi juga kadang Quran mengungkap dengan istilah lain. Masih dalam rangkaian pagi, Quran mengungkap dengan istilah al-fajr. Begitu juga nanti kadang-kadang diungkap dengan fenomena alamnya. Fenomena alamnya, karena ada matahari, ada awan di pagi hari, dan berbagai macam yang oleh Quran dibahasakan berbeda-beda. Kalau teman-teman membuka kata subuh saja dalam Quran, maka akan dijumpai beberapa ayat di beberapa surat kata subuh ini, baik berupa tadi masdar ataupun kata kerja, yang dia memotret beberapa hal. Yang paling banyak dipotret adalah selain tema waktu yang subuh itu, tetapi juga ada dua tema besar yang lain, yaitu tema ibadah dan tema mengalahkan musuh. Ini menjadi menarik. Jadi selain tema waktu, jadi tema waktu was-subhi idza tanaffas, was-subhi idza tanaffas, demi waktu subuh yang bernafas. Tanafas itu nafas, nafas. Belum tahu waktu subuh bernafas. Apa maksudnya subhi idza tanaffas? Wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas. Pernah untuk tadabburi ayat ini? Subuh bernafas itu maksudnya apa? Saya punya kenangan indah tentang ayat ini. Waktu itu salat di Masjidil Haram, saya lupa apakah Ramadan atau apa, dan saya ingat betul karena kenangannya buat saya agak aneh. Imam Masjidil Haram Syekh Su'ud Shuraim, Syekh Shuraim hafizahullah ta'ala, saya sangat suka dengan bacaan beliau, dan beliau waktu itu membaca ayat ini, wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas. Itu beliau nangis sampai nggak bisa lanjut. Ayo coba antum pikirin, kenapa beliau nangis? Itulah kenapa buat saya dalam kenangannya, apa yang beliau tangisi di ayat ini gitu. Betul kan? Wal laili idza as'as tentang malam, dan tentang subuh tentang pagi hari, pagi hari yang bernafas. Betul kan? Lihat bedanya ahli Quran sama kita. Sampai sekarang kita nggak paham, betul? Itu beliau nangis sampai nggak bisa jalan baca ayat, berhenti baca ayat. Ya tadaburnya, ya kan? Ayat kita hafal lewat, ya kan? Makanya ini penting untuk setelah gelombang kita mencintai tahfidz Quran ini, berikutnya adalah mentadaburi Qurannya. Nah, kembali bahwa bahkan ketika Allah bersumpah dengan was-subhi, juga wal fajri dan seterusnya, membuktikan, karena sumpah itu membuktikan betapa pentingnya. Karena Quran Allah tidak bersumpah dengan hal yang sepele. Tapi dua hal yang berikutnya menjadi luar biasa, karena yang satu bicara tentang aktivitas muslim di pagi hari itu, dan yang satu lagi bicara tentang menyerang musuh di pagi hari itu. Jadi yang satu berhubungan dengan internal muslimin, ibadah muslimin, yang satu lagi berhubungan dengan muslimin melawan musuhnya. Dan ini ada dalam beberapa ayat. Umpamanya tadi ayat yang tadi saya bacakan, fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Maha suci Allah saat kalian memasuki sore hari dan saat kalian memasuki pagi hari. Itu adalah kata tasbih, subhanallah, yang tafsir dari kata tasbih bisa tasbih zikir, bisa maknanya sholat dan seterusnya. Atau juga tentang ayat yang lain yang tidak menggunakan kata subh, pokoknya menggunakan kata bukrah. Bukrah itu pagi.
fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha fil ghudwi al-ghudwi di situ wal asal. Ini juga tema pagi. Jadi ungkapan kata pagi banyak di Quran. Pembahasan tentang beribadah di pagi dan sore hari disebut oleh Quran menggunakan beberapa kata, dan itu menunjukkan, dan itu terulang-ulang menunjukkan betapa pentingnya ibadah pagi dan sore itu. Bahkan dalam sejarahnya muslimin ini mendapatkan, Rasulullah SAW itu mendapatkan perintah untuk sholat sebelum sholat 5 waktu, karena sholat 5 waktu itu kan turunnya kurang lebih setelah 12 tahun beliau jadi nabi. Ya, terus sepanjang 12 tahun itu sholatnya bagaimana? Ulama mengatakan bahwa nabi itu seperti ayat tadi itu, sholatnya pagi sore. Karena kita diminta untuk bertasbih tadi, fa subhanallahi hina tumsuna hina tusbihun, pagi sore, sore pagi. Diminta untuk melakukan tasbih yang maknanya bisa tasbih artinya zikir, makanya ada zikir pagi sore, dan terus masih abadi syariatnya. Dan kemudian sholat. Dahulu awal sebelum dapat perintah sholat 5 waktu, sholat muslimin 2 rakaat pagi 2 rakaat sore. Sholatnya Rasul 2 rakaat pagi dan 2 rakaat sore. Begitu mendapatkan perintah 5 waktu, maka ada yang ketambahan 1 menjadi 3, ada yang ketambahan 2 jadi 4. Sehingga para ulama mengatakan itulah mengapa kalau seorang musafir dan ada keutamaan untuk mengqashar sholatnya, maka dikembalikan ke jumlah utamanya, yaitu 2, kecuali maghrib yang 3 yang tidak bisa dikembalikan 2. Nah, seterusnya dirahmati Allah. Jadi muslimin dipotret oleh Allah tentang waktu subuhnya, tentang ibadahnya. Dan inilah ternyata yang berhadapan langsung dengan ayat-ayat yang menunjukkan muslimin menyerang musuhnya. Contohnya ayat yang kita juga hafal, surat Al-Adiyat, wal mughirati subha. Al-mughirat, kata igharah itu artinya nyerang musuh, nyerang camp musuh, itu igharah. Menggunakan kuda-kuda atau menggunakan panah-panah. Wal mughirat subha, di waktu subuh. Begitu juga idza nazala bisahatihim fasa'a sabahul muntarin. Ini kalau datang pasukan muslimin, kalau datang pasukan, maka itu menjadi subuh yang buruk bagi mereka. Maka Nabi waktu di Khaybar itu kan Nabi melakukan perjalanan dari Madinah ke Khaybar yang cukup jauh, ratusan kilometer. Begitu sudah mendekat ke benteng-benteng Yahudi, wilayah Khaybar, bukit dan benteng-benteng, maka Nabi SAW mengatur strateginya. Nabi memutar arah, masuk dari arah utara, dan ini strategi sendiri. Harusnya kan dari selatan, karena Madinah posisinya di selatan Khaybar. Tapi Nabi belokkan, masuk, jadi begitu berjalan gitu, kemudian masuk, malah belok masuk dari arah utara. Dan itu cerdasnya Nabi dalam strategi. Begitu Nabi masuk, sudah siap, maka Nabi masuk ke perbukitan yang mereka miliki itu. Kemudian Nabi berteriak, kata Nabi, Allahu Akbar, inna idza nazalna bisahati qaumin fasa'a sabahul mundarin, kata Nabi SAW. Ya, Allahu Akbar, kharibat Khaybar, kata Nabi. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, hancurlah Khaybar. Dan kami kalau hadir di sebuah masyarakat, maka ini menjadi pagi yang buruk buat mereka. Itu bahasa Rasulullah SAW. Maka masyarakat Yahudi yang sudah mulai ke kebun, mulai bawa, ya, bersiap-siap untuk bekerja, itu pada lari kabur masuk benteng masing-masing. Dan itu menjadi hari penaklukan Khaybar, penaklukan Yahudi tahun 7 Hijriah. Nah, teman-teman dirahmati Allah SWT. Maka lihat berhadapannya 2 hal ini, ya. Dan kalau bicaranya temanya tema rezeki, ini semua rezeki. Kemenangan besar itu rezeki. Rezeki bukan cuma masalah uang.
Bahkan di situ dapat rezeki. Karena begitu kemenangan besar Khaybar, rezeki melimpah. Bahkan muslimin mengatakan baru kali ini kami merasakan tahu artinya kenyang itu. Karena memang selama ini muslimin hidup saat itu, muslimin hidup tidak dalam keadaan berkecukupan. Sebagian berkecukupan tetapi banyak yang tidak berkecukupan. Maka mereka benar-benar mendapatkan rezeki pagi. Dan kalau pembicaraannya adalah pembicaraan tentang kemenangan muslimin di berbagai bidang, itu rezeki anugerah yang besar, maka memang subuh kita ini atau pagi kita ini harus pagi yang berbeda. Tidak boleh sama. Cara orang hidupnya orang beriman dengan cara hidupnya orang lain kok sama, ya tidak benar. Tidak mungkin sama. Maka harus berbeda. Baik. Kemudian dengan itulah maka Nabi SAW biasa memberangkatkan, kalau Nabi memberangkatkan pasukan di pagi hari. Dan sekali lagi kemenangan terhadap berhasil menegakkan syariat Allah, menjatuhkan bendera musuhnya, dan bahkan ghanimah. Karena ghanimah itu teman-teman, harta rampasan perang itu kalau antum baca di buku-buku perekonomian Islam pertama-tama dulu, umpamanya kitab-kitab termasuk buku-buku awal Qadhi Abu Yusuf umpamanya, atau Abu Ubaid Qasim bin Salam, yang menulis buku-buku awal yang jadi inspirasi berikutnya tentang mengatur harta negara. Maka muncullah kitab Al-Kharaj, muncullah kitab Al-Amwal. Itu di situ memasukkan ghanimah sebagai bagian penting dari income negara. Ghanimah itu karena besar, angkanya sangat besar. Tidaklah kekhilafahan Islam perekonomiannya berubah luar biasa di masa Khalifah Umar radhiyallahu anhu, kecuali setelah muslimin berhasil membuka wilayah-wilayah itu. Wilayah Irak yang sangat subur, wilayah Syam, wilayah Mesir yang sangat subur. Dan wilayah-wilayah inilah yang kemudian menjadi sumber penghasilan muslimin, ya. Dan itu hasil angkanya sangat besar. Dan itu semuanya hadirin dirahmati Allah, Quran memotretnya, pembahasan tentang wal mughirati subha, pembahasan tentang penyerangan musuh di pagi hari. Nah kemudian hadirin, Al-Quran Karim juga memotret aktivitas sebelum waktu subuh, dan itu adalah waktunya orang beriman bangun, yaitu waktu sahar. Waktu sahar Allah berfirman, wabil asharihum yastaghfirun. Dan pada waktu sahur, waktu sahur berarti harus sebelum subuh, karena subuh sudah selesai sahurnya. Apapun waktu sebelum subuh, waktu sahar. Pada waktu sahur itu, waktu pagi itu, muslimin beristighfar, yastaghfirun. Makanya ketika kita bangun sebelum subuh, melakukan aktivitas tahajud umpamanya, kemudian maka sisakan waktu juga untuk Al-Quran dan istighfar, karena itu yang dipotret juga di dalam Al-Quran selain tahajud. Kalau tahajud Allah berfirman, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Tapi bicara tentang qiyamul lail, Quran mengatakan ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Tartilkan Quran. Bicara tentang istighfar ini, wabil asharihum yastaghfirun. Jadi waktu sahur, setelah aktivitas tahajudnya kemudian baca Qurannya, ternyata ada aktivitas istighfar secara spesial. Ini spesial, jadi 3 poin itu saya hanya ingin bicara tentang istighfar. Istighfar, teman-teman dirahmati Allah, inilah yang bisa jadi kita menganggapnya memang tidak nyambung, tetapi orang beriman Masya Allah, istighfar. Lihatlah bagaimana Nabiullah Nuh alaihissalam dalam surat Nuh ketika mengiming-imingi masyarakatnya yang tidak kunjung mau beriman supaya mau beriman, dan selalu begitu teman-teman ya, bahasanya orang yang tidak beriman itu bahasa harta, bahasa duniawi, baru kalau bicara nyambung.
Nah, kalau pembahasan ngobrol kita kok cuma ngobrol harta, berarti memang level kita belum naik. Jadi kalau segala hal di kepala kita adalah harta, memang level kita belum naik. Karena mengiming-imingi mereka itu level mereka yang belum beriman itu. Iming-imingi supaya mau beriman tapi pakai urusan harta. Lihat ayatnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Nabi Nuh ngadu pada Allah, ya Allah, aku sudah pernah berkata pada mereka, ini enggak kunjung beriman juga mereka. Istighfarlah kalian pada Rabb kalian, karena Dia Maha Pengampun. Kalau kalian sudah istighfar, Allah berikan balasan. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah kirimkan hujan yang deras. Mereka perlu hujan karena padang pasir, perlu hujan yang cukup. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Dan kalian diberi Allah al-amwal wal banin, harta dan anak keturunan. Jadi kasih hujan dulu, begitu hujan kemudian keturunan, begitu kemudian harta, kemudian keturunan. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Kemudian Allah menjadikan untuk kalian kebun-kebun yang hijau. Hijau itu kenikmatan sendiri. Wa yaj'al lakum anhara, dan Allah jadikan sungai-sungai yang mengalir, ada airnya sungainya. Hal ini ternyata sumber awalnya adalah istighfar. Karenanya Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala, imam ulama tabi'in, ketika suatu hari beliau didatangi, lagi duduk di majelisnya, didatangi oleh orang datang mengeluh tentang kemiskinan. Kata Imam Hasan Basri, istighfar, kamu istighfar yang banyak. Datang lagi orang ngadu masalah yang lain, kata beliau, istighfar, berbanyak istighfar. Dan hari itu datang beberapa orang dengan masalah berbeda-beda. Solusinya Imam Al-Hasan Al-Basri adalah istighfar. Sampai muridnya nanya, ya Syekh, ini dari tadi orang datang bolak-balik masalahnya beda-beda, kenapa solusinya istighfar? Kata beliau, tidakkah kau membaca ayat faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Jadi istighfar itu kan orang memohon ampun. Astagfirullah. Orang mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata efeknya itu sampai pada urusan fisik. Kan urusan hujan itu urusan fisik. Urusan harta, urusan anak, urusan hijau kebun yang indah, urusan sungai yang mengalir. Itulah memang begitu gaya hidup orang beriman. Orang beriman tugas istighfar. Setelah itu Allah balas, itu balasan dari Allah SWT. Dia jadi istighfar itu. Itulah mengapa kalau tidak kunjung hujan, kan kita disyariatkan untuk salat istisqa, bukan? Salat istisqa, salat minta hujan itu kan itu disunnahkan untuk orang datang menggunakan pakaian yang sangat amat sederhana. Begitu salah satu sunnahnya. Bukan pakai pakaian yang rapi, yang kelihatan mahal. Justru harus menunjukkan kesederhanaannya. Datang dengan tawaduknya, bahkan bisa datang bawa binatang untuk untuk melas sama Allah. Ya Allah, kita ini banyak dosanya, dan isi khutbahnya adalah isi mengingatkan akan dosa. Salat istisqa. Kemudian memohon pada Allah dengan hati yang tawadhu. Bawa binatang tujuannya apa? Seakan ingin kita bicarakan bahwa kalau hujan tidak turun karena dosa kami, tapi binatang ini jangan sampai jadi korban gara-gara kami. Dia punya hak itu. Karena Nabi juga mengatakan, laulal bahaim, kalau bukan karena ternak itu, Allah bisa tidak menurunkan hujan sama sekali, karena dosamu kalian sangat banyak sekali. Makanya perlu kita terima kasih pada binatang itu. Ya. Dan istilah mengapa teman-teman, bahwa apa yang kita lakukan di pagi hari berupa istighfar tadi itu berhubungan erat dengan rizki-rizki kita.
gitu ya. Jadi apapun masalah antum ya, yang rezekinya masalah, yang kesehatannya masalah, yang belum juga dapat jodoh ya kan ya, itu apapun masalahnya solusinya istighfar. Ya istighfar yang banyak ya kan, masyaallah istighfar yang banyak. Aqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Dan itu aktivitas muslimin sebelum subuh sebenarnya. Secara spesial itu aktivitas untuk sepanjang hari, tapi yang spesial Allah sampaikan adalah di waktu sahar, wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahar mereka beristighfar. Jadi dipenuhi istighfar di waktu sahar. Istighfar itu teman-teman kan tahu ada sayyidul istighfar. Betul ya? Sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Teman-teman lihat. Sebenarnya istighfar itu kan astaghfirullah, itu istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Istighfar. Tapi kenapa bacaan yang tadi yang panjang itu disebutnya sayyidul istighfar? Ini adalah penghulunya istighfar, tuannya istighfar. Jadi kalau mau istighfar, ini yang paling utama yang tadi itu. Dan menariknya sayyidul istighfar itu juga diperintahkan untuk dibaca pagi dan sore hari, bukan? Pagi itu untuk mengawal sepanjang siang sampai ketemu sore, sore itu untuk mengawal sepanjang malam sampai ketemu pagi. Maka salah satu yang diminta oleh Allah agar kita untuk mengawal hari-hari kita itu adalah dengan istighfar. Dan istighfarnya diantaranya adalah sayyidul istighfar. Apa bedanya sayyidul istighfar dengan istighfar yang biasa? Sayyidul istighfar pun ujungnya adalah faghfirli. Ya Allah ampuni aku, istighfar. Ya ampuni Allah, ampuni aku. Yang membedakan adalah di dalam sayyidul istighfar itu ada dua hal. Ada dua hal yang berbeda. Yang pertama adalah pujian kita pada Allah. Yang kedua adalah pengakuan atas kelemahan kita di hadapan Allah. Itulah yang Allah sukai. Seorang hamba memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada sunnah memuji Allah dalam sebelum berdoa. Memuji Allah, kemudian mengadukan kelemahan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan gitu? Allahumma anta rabbi, itu memuji Allah. La ilaha illa anta, memuji Allah. Khalaqtani, memuji Allah. Betul? Wa ana abduk, ini mulai ngakui, aku hambamu ya Allah. Wa ana ala ahdika wa wa'dik, ini adalah aku ada terikat dengan perjanjian denganmu. Ini mulai pengakuan kita. Mastata'tu, semampu saya ya Allah. Nah, mulai mengatakan sebenarnya saya tidak mampu ini. Ini semampu saya ya Allah. Mastata'tu. Setelah itu a'udzu min syarri ma sana'tu. Aku berlindung dari keburukan yang aku lakukan sendiri. Jadi orang mengakui kelemahan dari Allah. Bahkan terus memuji sekaligus mengakui kelemahan. Bahkan abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi, itu gabungan. Ya Allah, aku ini sebenarnya kembali kepadamu dengan semua nikmat yang kau berikan kepadaku, tapi aku ternyata kembali dengan dosa. Jadi kau kasih aku kenikmatan, tapi aku balas dengan jadi isi semua begitu, cuma dua itu isi. Satu pujian, dua pengakuan. Setelah itu baru faghfirli. Itu kenapa menjadi sayyidul istighfar. Dan itu ternyata mengawal pagi dan sore hari kita. Ya, dari itulah teman-teman, makanya zikir pagi sore, maka mari kita baca zikir pagi sore itu, masya Allah merupakan zikirnya orang-orang beriman. Ya, dan itu luar biasa. Ini pintu-pintu rezeki. Lihat, pintu rezekinya bukan hanya di dunia ini, sampai di akhirat. Lihat bagaimana ulama memberikan penjelasan tentang ayat di mana Allah berfirman tentang para penghuni surga. Allah berfirman, lahum rizquhum fiha bukrata wa asyiyya. Mereka orang-orang penghuni surga mendapatkan rizkinya di surga pagi dan sore hari.
Rizki surga ternyata pagi sore. Pagi sore dapat rizki. Ulama menyampaikan, mengapa rizkinya pagi sore? Kenapa rizkinya pagi sore? Ini sebagai balasan atas orang-orang beriman berzikir kepada Allah di pagi sore hari waktu di dunia. Itu satu. Yang kedua juga balasan Allah atas orang-orang beriman menahan dirinya dari makan, dari minum. Kan kalau orang zikir kamu sambil makan, kan? Zikir ya zikir, ya enggak sambil makan minum. Berzikir ya berzikir. Maka karena dia menahan diri itulah, maka kemudian nanti di surga Allah berikan rezeki pagi sore hari, karena dia menahan rezeki pagi sore gara-gara untuk berzikir pada Allah pagi sore hari. Dan bukankah itu yang Allah sampaikan, orang-orang yang penghuni surga itu adalah orang yang berhasil masuk surga adalah orang-orang yang wanahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang-orang yang berhasil nahan nafs itu naha itu melarang, nafs itu jiwa kita, 'anil hawa dari hawa nafsu kita. Karenanya orang beriman itu harus punya kemampuan melarang jiwanya. Nah, berarti harus ada ngobrolnya, Pak. Harus ada bincang dengan jiwanya. Gak boleh, wahai jiwaku. Masya Allah, ini orang-orang soleh dulu biasa ngobrol sama jiwanya, Pak. Penyair, salah satu penyair hebat sahabat, yaitu sahabat mulia Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu yang meninggal di Mu'tah, di perang Mu'tah, karena Nabi SAW mengutus muslimin ke arah Mu'tah. Mu'tah itu sekarang masuk wilayah Yordania, dan artinya jauh dari Madinah, jauh ke arah Yordania. Dan Mu'tah ini Nabi mengirim tiga panglima sekaligus bergantian. Kan Nabi tunjuk ke putra angkat beliau, kan, Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu, kemudian Ja'far bin Abi Thalib, kemudian Abdullah bin Rawahah. Itu bergantian karena Nabi sudah katakan kalau ini meninggal ganti ini meninggal ganti ini. Semua sahabat tahu tiga-tiganya, oh kalau itu saya meninggal. Jadi sahabat itu Masya Allah, oh kalau gitu saya meninggal ya, iya, karena Nabi sudah tunjuk kalau ini meninggal ganti yang ini meninggal ganti yang ini, dan tiga-tiganya meninggal. Tiga-tiganya sekarang dimakamkan, ada makamnya di Jordania. Abdullah bin Rawahah itu begitu melihat musuh dan dia sudah harus pegang kendali itu kepemimpinan, itu sempat gentar jiwanya. Sempat gentar jiwanya itu karena melihat musuh begitu besarnya pasukan Romawi. Begitu gentar apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Rawahah, karena dia seorang penyair, maka dia bersyair. Isi syairnya apa? Ngobrol dengan jiwanya sendiri, bicara dengan jiwanya. Ini diantara bunyi syairnya, diantaranya dia mengatakan bahwa wahai jiwaku, kalaupun kau tidak terbunuh di sini, kau kan juga akan mati. Jadi silahkan pilih aja, kamu mau mati di mana, ya kan? Kalaupun tidak mati, nggak terbunuh di perang ini, toh nanti juga mati sama aja gitu. Cuma di sini mati mulia. Dan nanti salah satu kalimat penutupnya dia mengatakan, Mali araki takrahinal jannah. Wahai jiwaku, mengapa aku lihat engkau membenci surga? Jadi diajak ngobrol jiwanya, Pak. Gitu ya. Antum biasa ngajak ngobrol jiwa. Ayo diajak ngobrol, karena itu tadi ayat wanahan nafsa 'anil hawa. Orang yang mampu melarang itu kan pakai obrolan. Melarang jiwanya. Abdullah bin Rawahah itu sampai keluar betul kalimatnya, ngobrol sama dirinya sendiri. Antum kalau ke makamnya Abdullah bin Rawahah, itu syairnya itu dituliskan di makamnya sekarang. Syairnya Abdullah bin Rawahah itu ditulis di makamnya. Mali araki takrahinal jannah. Mengapa aku lihat wahai jiwaku engkau membenci surga? Ayo maju, kenapa takut? Padahal dirinya sendiri wajah ngobrol. Masya Allah. Dan wanahan nafsa 'anil hawa. Melarang jiwa. Jadi orang yang mampu menahan dirinya, melarang jiwanya dari hawa nafsunya. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surga adalah tempatnya. Jadi kemampuan
orang menahan dirinya. Nah, teman-teman dirahmati Allah SWT. Kemudian juga selain tadi zikir pagi sore tadi ya, zikir pagi sore tadi sebagian para ulama mengatakan bahwa mengapa rezekinya penghuni surga pagi dan sore hari, karena ternyata di dunia itu orang-orang beriman saat itu, di waktu itu mereka nahan makan gitu ya, nggak sempat makan, mau mereka berzikir, mereka zikir. Nah, itu Allah balas. Karena nanti hadirin, salah satu yang memberi syafaat kepada kita adalah amal kita. Al-Quranul Karim yang kita akrabi di dunia, dia akan memberi syafaat untuk kita, dan dia akan berkata pada Allah, ya Allah, beri dia syafaat karena dulu akulah yang membuat dia menahan ngantuknya. Betul kan? Jadi memang sudah dari dulu gitu Pak, baca Quran tuh ngantuk padahal. Karena dia mampu menahan dirinya dari, harusnya sudah ngantuk tidur, tapi dia masih membaca Al-Qurannya gitu ya, lelah dia. Masya Allah, para penghafal Quran duduk lelah, dia tahan jiwanya, ya, itulah orang-orang yang akan dapat kemuliaan. Dan itu yang nanti akan dilaporkan langsung oleh Al-Quran. Ya Allah, dulu aku yang membuat dia mampu bertahan kayak begini, maka beri dia syafaat. Persis sama dengan puasa, as-saum. Puasa juga akan memberikan syafaat, dan dia berkata pada Allah, ya Allah, dulu akulah yang membuat dia menahan makan dan minumnya. Jadi memang menahan diri itu kebiasaan orang beriman, hadirin. Bukan mengumbar diri. Mengumbar diri itu binatang. Baik. Dan itu pagi hari diantaranya, ada tema pagi, dan Masya Allah, jangankan cuma di dunia, rezekinya di akhirat saja pembahasannya juga pagi hari dan sore hari. Kemudian juga hadis Nabi SAW yang sahih muttafaq alaih, yang disampaikan oleh sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang tema infak di pagi hari. Ma min yaumin yusbihul ibad. Tidak ada satu hari, tidak ada satu pagi, ya, tidak ada satu hari di mana pagi hari itu para hamba hadir di pagi hari itu, kecuali ada malakan, ada dua malaikat. Yang satu berkata, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikan kepada orang yang berinfak khalaf. Kata khalf dalam bahasa Arab itu artinya belakang, Pak. Belakang itu maksudnya ada yang nyusul di belakang. Ini jalan, ada yang nyusul, hilang, datang lagi yang belakang. Itu kata khalf namanya. Sehingga diterjemahkannya menjadi pengganti. Saya datang, kemudian pergi, di belakang sudah ada yang gantikan, terus begitu, terus. Maka kata khalf artinya khalafa, itu pengganti yang datang belakangan. Syaratnya adalah berinfak di pagi hari. Karena hadisnya berbunyi yusbihul ibad, di sore pagi hari. Malaikat berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Yang satu lagi berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikan kepada orang yang mumsik. Mumsik itu nahan hartanya, dipegangi. Kata amsak itu artinya megangi, Pak. Nah itu. Jadi orang yang pelit itu faktornya karena dia megangi harta kekencengan, megangnya. Kata mumsik itu megangi, dipegangi itu. Nggak lepas, dipegangin gitu. Nggak lepas-lepas. Orang yang megangi harta begitu sampai hartanya tidak keluar, didoakan talaf. Kata talaf itu artinya hilang, musnah, lenyap. Talaf. Maka Masya Allah, teman-teman, ternyata ini adalah pembuka rezeki pagi hari. Ya kan? Didoakan malaikat loh. Doakan malaikat itu kan artinya tidak ada doa malaikat yang tidak didengar Allah SWT. Karena malaikat ini makhluk yang tidak pernah berbuat maksiat dan selalu menjalankan perintah Allah. Didoakan malaikat. Jadi malaikat tiap pagi begini nih. Nah, ini ada yang berdoa ini. Malaikat berdoa. Yang satu doanya, ya Allah, berikan pada orang yang infak pagi ini gantinya. Kasih gantinya. Gantinya Allah tidak ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang Allah yang Maha tahu, biarkan Allah yang mengganti. Jadi mengganti itu jangan selalu juga difikirkan uang lagi. Infak uang dapat ganti uang. Kenapa? Karena terkadang harta yang paling mulia bukan uang. Terkadang kita memerlukan kesehatan, bukan? Begitu sakit orang tahu, ya Allah, mahalnya harta yang satu ini. Gitu.
Itu makanya biarkan Allah yang tahu gantinya apa, terserah Allah. Makanya kalimatnya pun khalafan. Khalafan itu penggantinya pun apa saja terserah Allah. Allah yang maha tahu apa yang kita perlukan hari ini. Kalau orang punya masalah besar kemudian diberikan solusi jalan keluar, Masya Allah, itu luar biasa. Itu pengganti. Jadi biarkan Allah yang mengganti, tugasnya hanya berinfak di pagi hari. Di pagi hari. Dan ini Masya Allah memang menjadi kebiasaan mulia, teman-teman. Kebiasaan baik. Tidak perlu banyak tetapi rutin. Gitu ya, karena itulah konsepnya. Konsepnya adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Rasul SAW, ahabul a'mali ilallahi adwamuha wa in qall. Amal yang paling Allah cintai adalah yang paling dirutinkan. Mana yang paling diistiqomahi, dijaga rutinitasnya walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Jadi memang tidak perlu banyak tapi rutin. Bagaimana kalau rutin dan banyak? Nah, itu nggak usah dijawab. Nah, itu sudah jelas, rutin banyak. Nabi ingin memberikan, karena biasanya begitu, yang banyak suka nggak rutin. Karenanya kata Nabi rutinkan, terus adwam, didawamkan. Wa in qalla, walaupun sedikit. Nah itu infak pagi hari. Orang yang nahan hartanya, dia tahan hartanya, dia pegangi kuat-kuat, tidak dia berikan hak orang lain, tidak dia keluarkan, tidak dia infakkan dan seterusnya, malah didoakan ludes hartanya, Pak. Kan bayangan manusia itu kalau saya tahan-tahan, nggak saya berikan ke orang, kan saya makin kaya. Ternyata tidak. Makanya hitungan matematika langit beda dengan hitungan matematika manusia di bumi ini. Matematikanya beda. Ya kan ini contohnya. Kan kalau hitungan kita, belajarlah ilmu accounting, kan? Accounting hitungannya kan jelas, wah ini uang saya begini, wah ini masih banyak, ya kan? Tapi kalau di dalamnya ada hak orang lain yang tidak Anda berikan, ini harta dalam ancaman kehancuran. Nggak lama ditalaf, karena malaikat tiap pagi berdoa. Tiap pagi berdoa itu, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Itu matematika rezeki memang berbeda. Makanya Allah dari awal sudah menyampaikan wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langitlah rezeki kalian dan apa yang dijanjikan untuk kalian. Ada beberapa tafsir tentang kata ini, di langitlah adanya rezeki kalian, itu ada beberapa tafsir. Tapi diantaranya dari teks zahirnya terlihat bahwa rezeki kita di langit, ya. Jadi kita berjuang berjibaku di dunia ini, tapi ternyata rezekinya bukan di sini. Kan di sini kita kerja, di sini kita mencari uang, tapi ternyata rezeki kita tidak di sini, tidak di bumi ini, tapi di langit sana. Makanya seharusnya matematika rezeki itu harus pakai matematika langit. Yang tadi diantaranya tadi itu. Contoh, umpamanya kalimat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi ketika menyampaikan bahwa kata beliau, siapapun yang masih menolong saudaranya, masih Allah akan tolong. Wallahu fi aunil abdi, maka al abdu fi auni akhi. Allah masih selalu membantu seorang hamba kalau hamba masih mau bantu saudaranya. Itu matematika langit. Karena kalau bantu orang lain itu masih berkurang harta kita. Nah, yang bantu orang lain, yang tadinya 10 tinggal 5. Karena yang 5 kita kasih orang lain. Itu matematika dunia, Pak. Tapi matematika langit tentang rezeki ternyata gantinya adalah kapanpun kalian akan dibantu Allah SWT. Dan itu indah sekali. Oh kamu perlu ini, oh kamu perlu ini, kan gitu, Pak. Itu semacam kita membeli apa saja. Ya Allah, saya beli ini dengan 5 tadi itu saya beli, dan setelah itu aku serahkan, terserah gantinya apa. Karena Engkau yang maha tahu saya sekarang perlu apa. Itu belinya. Kan sampai tema surga pun jual beli, kan? Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah membeli, tuh beli. Kita sama Allah itu memang jual beli. Sesungguhnya Allah membeli jiwa dan harta orang-orang beriman itu dibeli dengan surga. Itu memang temanya adalah tema jual beli. Nah itu dari mulai istighfar, mulai zikir pagi sampai
sampai kemudian infak di pagi hari, Masya Allah menjadi pintu-pintu keberkahan. Dan terakhir, teman-teman rahmati Allah, waktu pagi sendiri begini, ini adalah pintu keberkahan dan itu rezeki diantaranya. Makanya pembahasan tentang rezeki itu sebenarnya include di dalam tema keberkahan itu, karena salah satu maknanya hanyalah rezeki itu hanya salah satu makna dari kata berkah itu. Sesuai dengan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh sahabat mulia Sakhr, di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa untuk kita semua, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di pagi harinya. Jadi waktu pagi sendiri itu ada keberkahannya. Nah, kata bukur itu ini masih termasuk hitungan pagi hari ini, sekarang ini. Maka di waktu pagi ini kita semua ada dalam naungan doa Nabi keberkahan itu. Dan perawinya sendiri, yaitu sahabat ini, Sakhr ini, itu beliau dengan doa itu dia praktekkan untuk bisnisnya. Jadi pagi-pagi itu dia sudah kirim para karyawannya untuk buka tokonya di pasar. Pagi-pagi itu, setelah tugas sebagai seorang muslim selesai di masjidnya, langsung buka. Kenapa? Karena berharap berkah tadi, berkah pagi. Dan benar, ternyata Sakhr menjadi pengusaha dengan harta yang melimpah. Jadi harta uang itu hanya sebagian dari pembahasan keberkahan. Jadi ambil keberkahan di pagi hari seperti ini, gitu ya. Makanya sahabat mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma itu di waktu duha pernah melihat anaknya tidur, tidur waktu duha. Ini sebentar lagi waktu duha, Mas, sebentar lagi. Betul lihat anaknya tidur di waktu duha, kemudian ditegur sama sang ayah, sama Abdullah bin Abbas. Apakah kamu tidur di waktu Allah membagi rezeki? Gitu. Jadi kalau teman-teman tidur di waktu duha, nggak kebagian rezekinya. Allah lagi bagi-bagi rezeki, kalian tidur. Gitu. Itu Masya Allah, itu kalimat orang hebat, Abdullah bin Abbas, ilmuwan besar kalangan sahabat. Kan tadi ini tebaran pagi ini, tebaran keberkahan. Jadi pagi ini tebar keberkahannya berdasarkan doa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi tidur pagi nggak ada tempatnya ya. Makanya ini rangkaian teman-teman, rangkaian. Kalau antum kalau pagi ya kan, kalau malamnya sampai larut ya pastilah paginya ngantuk. Bangun hanya untuk sholat subuh, kemudian tidur lagi. Makanya ini memang tidak bisa. Ini mata rantai ini harus disambung-sambungkan, harus sambung menyambung sampai kemudian muslimin itu kan harusnya ngantuk beratnya datang menjelang zuhur. Nah, maka kemudian muncullah syariat qailulah itu, ya, tidur sebentar menjelang zuhur. Biasanya Nabi tidur sebentar menjelang zuhur, walaupun juga bisa setelah zuhur. Nah, hadirin dirahmati Allah SWT, ini saya kira mudah-mudahan bisa memberi gambaran buat kita bahwa orang beriman itu waktunya harus penuh keberkahan, itu kuncinya. Jadi kata barokah itu tolong dikejar. Nanti kata barokah itu tolong antum jabarkan di semua hal, karena tema berkah tema yang sangat panjang, tema keberkahan sendiri. Kalau sudah tema keberkahan, masuk include di dalamnya tema harta atau tema rezeki segala macam itu. Antum cari semua titik keberkahan, apapun yang disebut dengan keberkahan di sana, maka itu harus jadi pembahasan sendiri. Ya, karena ternyata penduduk negeri seperti ini dengan sumber daya manusia yang melimpah, dengan sumber daya alam yang melimpah, tapi kok tidak makmur dan tidak bahagia, maka yang hilang adalah keberkahan. Karena Allah berfirman, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakat minas sama'i wal ardh." Kalau beriman bertakwa penduduk sebuah negeri, maka akan kami berikan keberkahan dari langit dan bumi. Walakin kadzabu, tapi karena mereka ingkar. Karena ingkar, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami hukum mereka dengan sebagian ulah mereka sendiri. Itu cuma sebagian. Karena kalau setiap dosa kita selalu dibalas di dunia, nggak kuat kita juga. Jadi hukuman-hukuman ini sebenarnya hanya sebagian dari ulah kita. Efek dari sebagian ulah perilaku yang maksiat, dan jadi yang kurang adalah keberkahannya.
Ya, kalau sudah semelimpah luar biasa tapi kok kemudian tidak kunjung muncul bahagianya, nah itu maka yang menjadi masalah adalah keberkahan yang hilang. Dan keberkahan itu tadi syarat besarnya adalah iman dan takwa, tapi kemudian teknis detailnya termasuk diantaranya pembahasan pagi hari. Pagi hari dijagain betul, di waktu pagi itu dijaga betul, makanya orang beriman jangan kesiangan, ya. Dan kalau waktu pagi jangan tidur. Jangan tidur. Seperti Abdullah bin Abbas tadi katakan, apakah kamu tidur nak di saat Allah sedang membagi rezeki sekarang ini? Wallahu a'lam bishawab. Semoga ada manfaatnya. Masih ada waktunya untuk tanya jawab atau sudah habis? Ya. Fadhil Ustaz. Nama saya Bintang Haidin dari Tiga Iman Surabaya. Bagaimana jika kita seorang mahasiswa yang setiap hari banyak tugas lalu malam sering begadang dengan tugas? Padahal kita tahu sebaik itu kita tidak boleh sampai begadang agar paginya tidak ngantuk bertidur. Bagaimana kita memilih, kita selesaikan selesai tidak selesai kita berbagi waktu biar tidak begadang atau kita tetap mengerjakan tugas? Iya, kaidah begadang malam itu teman-teman diatur dalam syariat. Bayangkan coba apa ada syariat selengkap ini. Begadang malam itu ada babnya dalam ilmu hadis. Teman-teman kalau buka Sahih Bukhari ada babnya. Bayangkan ya, begitu penting tema ini sampai Imam Bukhari saja harus buat babnya. Bab as-samar fil fiqh. Bab begadang malam untuk fikih. Antum ngapain begadang malamnya? Untuk fikih. Tugas. Kalau untuk fikih ada babnya Pak. Kalau untuk yang lain saya tidak nemu babnya. Itu ada babnya dalam Sahih Bukhari, silakan dibuka. Bab orang begadang malam untuk menyelesaikan urusan fiqh, urusan ilmu di syariat ini. Nah, ilmu syariat itu ada syariat begadang malamnya. Atau kalau dalam hadis Nabi SAW adalah urusan muslimin. Nah itu ya, itu lebih umum, mungkin bisa masuk di situ urusan antum, urusan muslimin. Tapi saya sering sampaikan di dalam pembahasan tentang begadang malam itu sesungguhnya poinnya adalah poin pengecualian. Karena Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa ketika menegur ponakannya yang begadang ngobrol habis sholat isya, Aisyah mengatakan tidak begini nak cara Nabi menghabiskan malam. Nabi tidak suka tidur sebelum isya, tapi Nabi juga tidak suka begadang melek setelah isya, kecuali ada urusan muslimin. Namanya kecuali, saya bilang kalau antum paham kata kecuali, pengecualian itu nggak banyak. Apa ada pengecualian banyak? Apa ada? Ini jamaah umpamanya jumlahnya umpamanya 300 orang umpamanya. Ngaji rutin jumlahnya segini umpamanya. Tiba-tiba yang datang cuma 5 orang. Antum cara mengungkap kata kecuali itu mesti yang sedikit, Mas. Karena kalau enggak, ngapain nyebutin siapa yang hadir, Mas? Yang hadir sebenarnya sih semuanya hadir, Mas, kecuali gitu ya. Padahal dari 300 tuh yang hadir cuma 10 orang hari itu. Entah karena apa ya kan. So, hadir Mas yang ngaji 300 kayak biasanya. Hadir Pak. Hadir semua, hadir. Kecuali. Lah kecuali mana? Mending antum balik kalimatnya. Enggak ada yang hadir, Mas. Kecuali, betul kan? Cuma 10. Fulan 10. Kecuali itu selalu sedikit, teman-teman. Jadi ada begadang itu ada ilmunya dalam Islam ya, tetapi tadi namanya pengecualian dia tidak akan pernah banyak, sekali-kali mungkin. Bagaimana kalau aktivitas kita menuntut untuk itu semua? Tentu begini teman-teman, kita ini punya banyak pilihan dalam hidup ya. Jangan mudah kita kalah oleh keadaan. Sering-sering kita bilang, wah susah Pak keadaannya, wah susah Pak sistem. Kenapa? Emang Anda budak? Kalau Anda budak, Anda terikat oleh tuan. Ya kan? Kita hidup merdeka itu, hidup kita merdeka, Masya Allah. Kita bisa atur hidup kita. Saya mau lakukan ini begini, saya nggak mau, bisa pindah besok ke sana. Kan begitu. Saya mau dengan syarat begini, orang merdeka. Orang merdeka.
saya punya pilihan-pilihan. Nah, setidaknya dilatih. Latihlah di waktu kosong, waktu liburnya, silahkan dilatih. Nanti kalau sudah ketemu nikmatnya, pasti akan menuntut berikutnya. Namanya nikmat itu, pasti menuntut berikutnya. Tapi cobain dulu. Kalau waktunya lagi libur, ya kan, maka ya jangan begadang malam, nikmati itu. Saya dulu sudah lama, sudah sangat lama. Dulu saya bilang ke pengajian isinya anak-anak muda, saya bilang, yuk kita cobain yuk. Saya bilang, saya sampaikan materi tentang begadang ini, kemudian saya bilang, cobain, kita coba, nanti pekan depan ketemu, saya mau tanya laporannya. Ngaji-ngaji begini, ketemu minggu depan, saya tanya laporannya, bagaimana pengalaman antum menjalankan tema ini. Ternyata jawabannya unik. Iya Ustaz, ternyata susah tidurnya. Jadi bukan susah bangunnya. Kenapa? Karena matanya sudah terlatih melek malam. Itu memang siklus yang harus diubah kan. Nanti kalau siklus ini antum ubah, kesininya akan berubah. Antum sebelum zuhur pasti ngantuk, Pak. Itu siklus itu memang. Tapi kalau enggak lancar jaya ya kan, nanti tidurnya malah habis subuh itu. Nah itu siklusnya malah salah, harus digeser. Hidup ini begitu. Jadi harus di-manage itu, mana yang salah mata rantainya, ya digeser mata rantainya. Jangan terus dalam keadaan yang sama kalau memang tidak tepat. Ayo kita ubah. Jadi antum waktu libur dicobain, nanti kalau nikmat pasti akan menuntut hari-hari yang lain. Ya insya Allah banyak aktivitas yang bisa kita lakukan. Dan bumi Allah ini luas. Famshu fi manakibiha. Ya kan? Silahkan berjalan di jalan-jalan di bumi ini untuk cari rezeki, itu banyak jalan untuk cari rezeki. Insya Allah. Jadi mudah-mudahan dimudahkan. Wallahu a'lam. Baik, kita tutup dengan doa, mudah-mudahan Allah berkahi pagi hari kita dan Allah berikan kita rezeki yang halal. Allah berikan kepada kita solusi atas seluruh permasalahan kita. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah, ya rabbana lakal hamd. Walaka syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma barik lana fi a'malina wa barik lana fi a'marina. Allahumma barik lana fi awqatina. Allahumma barik lana fi ta'amina wa syarabina wa madinatina wa biladina. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waghfir lana innaka antal ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas salah kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.